warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, pada saat ini kita sudah memasuki Ramadan separuh yang kedua. Mudah-mudahan ke depan puasa kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sekalian selalu mendapatkan ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala minad dunya hatal akhirah. Amin Allahumma amin. Mari kita lanjutkan pengajian kita. Alhamdulillah, insyaallah kita akan memasuki ayat surat Al-Baqarah, ayat yang ke-124. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fatammahun qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdiz zalimin. Wa idh ja'alnal baita masabatan linnasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla wa ahidna ila Ibrahima wa Ismaila an tahhirul baita lit-ta'ifina wal-akifin war-ruk'is sujud. Wa idhibtala nalikane lan ilinga nalikane nyuwun sapa Ibrahima nalikane nyoba idhibtala lan nalikane nyoba sapa Allah Ibrahima ing Ibrahim rabbuhu sapa pangeran Ibrahim yaitu Allah Subhanahu wa taala bi kalimatin fatammahunna kelawan pira-pira dawuh fatammahunna monggo nyampurnake sapa Ibrahim qala inni ja'iluka linnasi imama dawuh sapa Gusti Allah ini sak temene ingsun Allah ja'iluka iku ndadekake maring sira Ibrahim linnasi keduwe manusa imama dadi imam. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kemarin juga sudah saya sampaikan bahwa Nabi Ibrahim ini menjadi Abul Anbiya, bapake para nabi, karena setelah Nabi Ibrahim ke bawah, khususnya Nabi atau Rasul yang 25 ini adalah semua keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka kemudian Nabi Ibrahim dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi imamnya, pemimpinnya manusia. Nah, kemudian Nabi Ibrahim didhawuhi begitu. Kemudian matur waqala min dzurriyyati waqala wa min dzurriyyati. Ya Gusti, saya juga mohon keturunan saya itu juga dijadikan pemimpin bagi umat manusia. Qala la yanalu ahdiz zalimin. Allah kemudian dawuh,
yang demikian itu bisa kecuali orang-orang keturunanmu yang dolim. Apakah ada banyak? Keturunan Nabi Ibrahim itu yang dolim juga banyak. Bapak Ibu dan saudara sekalian, terkait dengan ini maka ada contoh ya, orang itu tidak jaminan bahwa keturunannya si A yang heboh, yang hebat itu kemudian pasti seperti tadi, tidak. Contoh, keturunannya Nabi Nuh itu ada yang namanya Kan'an. Kan'an itu adalah putra Nabi tetapi yang melanggar perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika banjir bandang itu, dia diminta oleh Nabi Nuh untuk naik ke perahu tapi dia tidak mau. Jawabnya apa? Bapak, saya akan naik ke puncak gunung yang tertinggi, pasti akan selamat dari banjir. Tapi ternyata enggak. Ternyata juga masuk terkena banjir bandang pada waktu itu. Artinya sekalipun itu anaknya Nabi, putra Nabi, tapi juga berpeluang untuk tidak sama dengan orang tuanya. Kemudian masih banyak lagi yang intinya kita tidak perlu memamerke keturunan. Saya ini anaknya ini pasti begini, jangan. Kemudian banyak ada juga yang keturunannya orang tidak baik-baik tapi kemudian menjadi kiai, menjadi baik dan sebagainya. Jadi untuk urusan yang ini, urusan akhirat itu adalah kembali kepada masing-masing, tidak peduli itu keturunan siapa. Allah ngendikan inna akramakum indallahi atqakum, bahwa orang yang paling utama di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling baik takwanya. Memang sebagian keturunan Nabi Ibrahim termasuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah menjadi pemimpin dunia, tetapi tidak semuanya diijabah oleh Allah. Semua keturunan Nabi Ibrahim itu kemudian menjadi semacam tersebut ya, seperti orang Israel itu kan juga keturunan Nabi Ibrahim. Itu juga banyak yang masih berpegang pada agama Yahudi, padahal agama-agama yang terdahulu sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak diutusnya Rasulullah. Maka semua agama itu yang paling inna dina indallahil Islam. Agama yang paling benar di hadapan Allah adalah al-Islam. Maka bejo kemayangan bagi kita sekalian, kita ini termasuk orang-orang Islam. Mugi-mugi mawon bisa menjaga dada kita, hati kita ini untuk selalu ngerungkepi agama Islam sehingga nanti bisa bersama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah atau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu wa ja'alnal baita masabatan linnasi wa amna. Allah Subhanahu wa taala kemudian menjadikan Baitullah Ka'bah masabatan linnasi wa amna, kanggo jenenge anggon-anggone Bali linnasi itu menungso wa amna tempat lang aman. Wa tahidu mim maqam Ibrahim musalla. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan makam Ibrahim ini tempat mushola atau tempat orang bersolat. Bapak Ibu dan saudara sekalian, ini sudah menyangkut proses pembangunan Ka'bah ketika itu. Jadi ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa Nabi Ismail, ketika itu belum lahir, membawa Siti Hajar ke sana, belum ada apa-apa. Nah, kemudian setelah besar
untuk yang kedua kalinya Nabi Ibrahim ke sana membangun Ka'bah. Jadi di sana mangke penjenengan kita kalau entah itu umroh atau haji, di situ ada tempat ya sudah dibikin kotak begitu, itu namanya Makam Ibrahim. Makam Ibrahim bukan berarti tempatnya kuburane Kanjeng Nabi Ibrahim, tidak, tetapi itu adalah batu yang dulunya dipakai oleh Nabi Ibrahim untuk membangun Ka'bah tersebut. Jadi batu ini menurut riwayat ada dua, yang dari surga, satu Makam Ibrahim ini, kemudian yang kedua Hajar Aswad. Nah, batu yang dipakai oleh Nabi Ibrahim membangun Ka'bah itu atas izin Allah, mau diperintah Nabi Ibrahim sesuai dengan kehendaknya. Kalau Ka'bah itu tidak rata, tingginya menurut informasi itu ada antara 13,1 sampai 15 meter. Nah, ini kan manusia kan tidak langsung begitu kan, enggak gitu, enggak nyampe, maka alat yang dipakai untuk naik turun itu bukan tangga, bukan ondo, tetapi batu ini. Nah, ketika menata batu untuk Ka'bah itu ya Kanjeng Nabi Ibrahim berada di atas batu itu, munggah, ya munggah, mudun, ya mudun. Semua itu atas kehendak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sakniki disimpan, ditempatkan di, kalau tidak salah, sebelah timur Ka'bah. Nah, di sana nanti kalau penjenengan sampai ke sana itu disunahkan untuk sholat di sana. Juga yang tidak kalah penting adalah wa Ismaila wahidna Ibrahim wa Ismaila an tahira baitiya lit-taifina wal aqifina war ruk'is sujud. Di situ juga ada Hijir Ismail. Hijir Ismail dalam satu riwayat dulu adalah tempat tinggal daripada Ibu Hajar dengan Nabi Ismail, ini berada di sebelah utara kalau tidak salah. Di situ juga merupakan bagian daripada Ka'bah, kemudian juga disunahkan di belakang itu untuk sholat sunnah. Moga-moga sing dereng uga sing sampun nanti bisa berkesempatan ziarah di Baitullah, amin Allahumma amin. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, dari itu maka kemudian Nabi Ibrahim wa idqala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir al-ayah. Kanjeng Nabi Ibrahim itu di Mekah 2 kali dalam satu riwayat. Yang pertama setelah mengantarkan Bu Hajar yang sedang hamil itu, kemudian diperintahkan juga kembali ke Palestina. Maka dari itu ya piye Pak, awake dhewe kira-kira nongkono bar jenenge menempatkan istrinya sendirian, ora ana apa-apa, ora ana kancane, hamil sisan, diperintah oleh Allah untuk kembali ke kembali ke Palestina. Nah, pada saat itulah maka Kanjeng Nabi Ibrahim matur wa id qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarat al-ayah. Ya Allah Gusti, nah ketika ditanya kalau Siti Hajar itu meneng wae. Lupa nek cara wong kene aku kok dhewean mbok tinggal kene begini gimana? Apa kesampean tegel ora ana Qur'an bla bla bla. Kanjeng Nabi Ibrahim mendel mawon terus. Lah kemudian Siti Hajar itu matur, apa sampean itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kalau diperintah maka saya ikhlas. Nah, di dalam kepergiannya itulah Kanjeng Nabi Ibrahim ndonga, ya Allah Gusti, mugi panjenengan dadosaken, mugi panjenengan membuat ini negara, ini Mekah itu menjadi baladan aminan, negara yang tentrem, toto titi Kertaharjo tentrem toto Kertaharjo langsung ngono kuwi. Warzuk ahlahu minas samarat, dan mugi panjenengan maringi rezeki penduduknya itu dari buah-buahan. Dan seterusnya. Sehingga sekarang ini itu barangkali insya Allah karena doa Nabi Ibrahim, Mekah itu menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur. Bento zaman semono kuwi padang pasir tandus itu tetap, kemudian ternyata apa? Sekarang menjadi negara yang terkaya, termasuk negara terkaya di dunia karena sumber minyaknya dan juga buah anggurnya, buah kormanya dan sebagainya. Nah ini Bapak Ibu dan saudara sekalian, ada satu hal yang mungkin tidak bisa dilakukan di Indonesia tentang sholat jamaah. Begitu di Mekah Masjidil Haram itu ada adzan, semuanya yang pasar yang mana-mana tutup kabeh tinggal. Untuk apa? Untuk jamaah. Waktu itu Pak ya, bapak-bapak yang umroh pernah itu begitu. Kita apa? Allahu Akbar, sing nulis tetap nulis. Kenapa? Ketika Allahu Akbar ada adzan berkumandang itu sing dodol tinggal dodolane, yang warung tinggal warunge, yang kerja tinggal kerjane. Perlu apa? Perlu memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk sholat jamaah. Inilah janji Allah Subhanahu wa taala bahwa orang yang walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Jika satu penduduk desa itu bertakwa, beriman dan bertakwa dengan sungguh-sungguh, maka janji Allah akan membuka pintu rahmat dari bumi dan langit. Mudah-mudahan awake dhewe niki nano Allahu Akbar ya ndang gageo pergi ke masjid menyambut daripada panggilan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan menjadi orang yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Amin Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim.